Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, terkadang kita menemukan keajaiban dari kasih sayang dan keikhlasan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Salah satu kisah nyata yang menakjubkan adalah tentang seorang non-muslim yang akhirnya mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga hanya karena satu amal kebaikan, memberi makan kepada seorang musafir muslim yang sedang berpuasa. Perjalanan seorang musafir. Dikisahkan dalam suatu perjalanan di padang pasir yang luas, seorang musafir muslim berjalan dalam keadaan lelah dan lapar. Hari itu adalah bulan Ramadan, dan ia berusaha menunaikan puasanya meskipun tubuhnya sangat lemah. Teriknya matahari semakin menguras tenaganya, tetapi ia tetap teguh dalam keimanan. Hari itu, matahari membakar langit. Pasir panas terasa seperti bara api yang menyala, membuat siapapun yang melangkah di atasnya merasa seakan-akan berjalan di atas bara neraka. Seorang musafir dengan wajah penuh debu dan pakaian lusuh melangkah tertatih di tengah terik yang menyengat. Ia sudah berjalan berjam-jam, melewati hamparan padang pasir yang luas tanpa menemukan satupun tempat berteduh. Tubuhnya lelah, kakinya terasa berat, dan tenggorokannya kering. Ia menahan lapar dan dahaga dengan penuh kesabaran, sebab hari itu adalah bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan yang tidak ingin ia sia-siakan dengan meninggalkan ibadah puasa. Teringatlah ia akan firman Allah dalam Al-Quran. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah 45. Dengan keyakinan yang teguh, ia terus melangkah. Baginya, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga bentuk ketaatan dan pengorbanan demi meraih ridha Allah. Waktu semakin berlalu, dan matahari mulai condong ke barat. Musafir itu merasa tubuhnya semakin melemah. Setiap langkahnya terasa seperti memikul beban yang sangat berat. Kakinya yang letih mulai bergetar, dan ia hampir saja terjatuh. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penolong. Jika memang ini adalah ujian MU, kuatkanlah aku. Jika Engkau berkehendak, tolonglah hamba MU ini." Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah kecil di tepi jalan. Dadanya bergemuruh, hatinya berdebar penuh harapan. "Mungkin di sana aku bisa berteduh sejenak," gumamnya lirih. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berjalan menuju rumah itu. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan muncullah seorang lelaki tua yang tampak asing baginya. Musafir itu tersenyum lemah dan menyapa, "Assalamualaikum, wahai Tuan. Maafkan aku yang telah mengganggumu. Aku hanyalah seorang musafir yang sedang berpuasa dan sangat kelelahan. Maukah engkau mengizinkanku berteduh sejenak di tempatmu?" Lelaki tua itu terdiam sejenak, menatap musafir tersebut dengan raut wajah penuh kebingungan. Ia bukan seorang muslim, tetapi hatinya tersentuh melihat kesungguhan dan keteguhan pria asing itu yang rela menahan lapar dan haus di tengah perjalanan yang begitu melelahkan. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk dan berkata, "Masuklah, kau bisa beristirahat di sini." Setelah duduk di dalam rumah sederhana itu, musafir tersebut menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam lebih sejuk dibandingkan di luar, namun tubuhnya masih terasa lemah. Dengan hati yang penuh syukur, ia menengadahkan tangan ke langit, berbisik lirih, "Alhamdulillah, Engkau masih memberiku tempat berteduh, ya Allah." Lelaki tua yang menampungnya menatap musafir itu dengan penuh rasa ingin tahu. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh debu perjalanan, dan tubuhnya tampak kelelahan. Namun, di balik semua itu, ada pancaran ketenangan yang luar biasa dalam matanya. Lelaki tua itu akhirnya membuka suara. "Aku ingin bertanya kepadamu, wahai orang asing.
Suaranya berat namun terdengar tulus. Mengapa kau tetap berpuasa di tengah perjalanan yang begitu sulit? Bukankah agamamu memberi keringanan untuk berbuka dan menggantinya nanti? Musafir itu tersenyum tipis, meskipun bibirnya tampak kering karena haus yang mendera. Ia menatap lelaki tua itu dengan lembut sebelum menjawab. Benar, Islam memang memberikan keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa. Tetapi aku memilih untuk tetap menjalaninya. Bukan karena aku ingin menyiksa diri, tetapi karena aku ingin merasakan bagaimana para fakir miskin yang kelaparan setiap hari. Aku ingin tetap dekat dengan Allah, meskipun tubuhku lemah. Aku yakin, setiap tetes keringat ini akan menjadi saksi bahwa aku tetap teguh dalam ketaatan kepadanya. Lelaki tua itu terdiam. Kata-kata musafir itu begitu dalam, mengguncang hatinya yang selama ini tak pernah memikirkan arti pengorbanan dalam ibadah. Ia memandang pria di hadapannya dengan heran. Jadi, kau rela menahan lapar dan haus selama ini hanya demi sebuah keyakinan? Tanyanya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Musafir itu mengangguk. Aku percaya bahwa kesabaran dalam beribadah akan membawa keberkahan. Dan aku lebih memilih merasakan kesulitan ini di dunia, daripada kesulitan di akhirat nanti. Lelaki tua itu semakin bingung. Ia sudah hidup bertahun-tahun tanpa mengenal Tuhan dengan baik, hanya mengikuti rutinitas sehari-hari tanpa pernah memikirkan tentang kehidupan setelah mati. Tetapi pria ini, yang bahkan tubuhnya sudah hampir tumbang, tetap memegang teguh imannya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, hati lelaki tua itu merasa aneh. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh, perasaan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Jika begitu, aku ingin membantumu, katanya tiba-tiba, tanpa ia sadari sendiri. Aku akan menyiapkan makanan untukmu agar nanti ketika matahari terbenam, kau bisa berbuka dengan baik. Musafir itu tersentak, tetapi segera tersenyum dengan mata berbinar. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Tuan. Sesungguhnya, memberi makan orang yang berpuasa adalah salah satu amal yang paling dicintainya. Lelaki tua itu tak tahu mengapa hatinya bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Saat lelaki tua itu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, ia merenung. Selama ini, ia hidup dengan kekayaan yang cukup, tetapi mengapa hatinya terasa kosong? Ia tak pernah peduli pada ibadah, tak pernah berpikir tentang kehidupan setelah mati. Baginya, dunia adalah tempat untuk menikmati hidup, tidak lebih. Tetapi pria asing ini, meski dalam keadaan lemah dan kelaparan, tetap memiliki ketenangan dan keyakinan yang begitu kuat. Apa rahasianya? Ketika waktu maghrib tiba, lelaki tua itu membawa semangkuk sup hangat, sepotong roti, dan segelas air untuk musafir tersebut. Ia duduk di hadapannya, memperhatikan bagaimana pria itu menengadahkan tangan dan berdoa dengan penuh khusyuk sebelum menyentuh makanannya. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, telah mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk menolongku. Berilah keberkahan kepada orang yang telah memberiku makan ini, tunjukkanlah cahaya hidayah-Mu kepadanya. Lelaki tua itu merasakan sesuatu yang aneh. Kata-kata musafir itu, yang begitu sederhana, justru menusuk hatinya lebih dalam. Mengapa kau begitu yakin bahwa Tuhanmu akan selalu membalas kebaikan orang lain? Tanyanya akhirnya. Musafir itu tersenyum. Karena Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap amal baik, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Lelaki tua itu terdiam. Hatinya semakin bergetar. Malam itu, setelah musafir tertidur lelap di sudut rumah sederhana itu, lelaki tua itu duduk sendiri di teras rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Udara malam begitu sejuk, angin bertiup lembut menyentuh wajahnya yang penuh kerut usia. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, menemani pikirannya yang tengah bergejolak. Namun, hatinya terasa begitu gelisah. Ia tak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda malam ini. Kata-kata musafir itu terus berputar di pikirannya. Aku percaya bahwa kesabaran dalam beribadah akan membawa keberkahan. Dan aku lebih memilih merasakan kesulitan ini di dunia,
daripada kesulitan di akhirat nanti. Setiap amal baik, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Seumur hidupnya, ia tak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Ia selalu hidup mengikuti arus dunia, hanya berusaha bertahan dan menikmati hidup tanpa terlalu peduli tentang makna sejati di baliknya. Namun, malam ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia menatap ke langit, memperhatikan bintang-bintang yang bertaburan. Siapa yang menciptakan semua ini? Bisiknya dalam hati. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. Lalu ia mengingat kembali bagaimana musafir itu berdoa sebelum berbuka puasa. Ada ketulusan yang begitu dalam-dalam tatapan matanya, ada keyakinan yang begitu kuat dalam suaranya. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam jiwanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur, berharap pikirannya bisa lebih jernih esok hari. Namun, dalam tidurnya, ia mengalami sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas yang tak bertepi. Langit begitu cerah, tetapi cahayanya tidak menyilaukan. Ia merasa tubuhnya begitu ringan, seolah melayang dalam kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya putih yang begitu terang. Namun, cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan membawa ketenangan yang luar biasa. Cahaya itu semakin mendekat, hingga akhirnya memenuhi seluruh pandangannya. Dalam cahaya itu, terdengar suara lembut, suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya, tetapi terasa begitu akrab di hatinya. Wahai hambaku, karena ketulusan hatimu memberi makan seorang hambaku yang berpuasa, aku telah mengampuni dosa-dosamu dan membuka pintu surga untukmu. Lelaki tua itu terkejut. Dadanya bergetar hebat. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Siapa engkau? Tanyanya dengan suara bergetar. Tetapi tidak ada jawaban. Cahaya itu hanya menyelimuti dirinya, membuatnya merasa begitu ringan, seolah semua beban yang selama ini ia pikul telah menghilang. Tiba-tiba, ia melihat dirinya sendiri dalam bayangan cahaya itu. Ia melihat kehidupannya yang dulu, bagaimana ia hidup tanpa tujuan, tanpa keyakinan. Ia melihat dirinya mengabaikan banyak hal, melewatkan kesempatan untuk berbuat baik, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Namun, kemudian ia melihat dirinya sendiri saat menyiapkan makanan untuk musafir itu. Ia melihat senyum tulus di wajah pria asing itu, melihat bagaimana ia berdoa untuknya. Ia menyadari sesuatu. Satu perbuatan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa mengubah segalanya. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin memahami apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara lembut itu kembali terdengar. Hati yang tulus selalu menemukan jalan menuju cahaya. Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Lelaki tua itu terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tangannya bergetar, hatinya terasa kosong namun penuh pada saat yang bersamaan. Ia menatap ke sekeliling. Rumahnya masih sama, malam masih sunyi, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Tanpa ragu, ia segera mencari musafir tersebut yang masih beristirahat di rumahnya. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Aku ingin mengenal Tuhan yang kau sembah. Aku ingin memahami agamamu." Musafir itu terkejut, tetapi segera tersenyum dengan mata berbinar. "Jika kau ingin mengenal Islam, maka aku akan membantumu. Karena hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tak pernah kita duga." Lelaki tua itu merasakan dadanya bergetar hebat. Tanpa menunggu lebih lama, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Ajari aku, bagaimana aku bisa mengenal Tuhan yang kau cintai itu." Dan hari itu, lelaki tua itu akhirnya mengucapkan syahadat,
dengan air mata mengalir di wajahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hatinya terasa lebih ringan, lebih damai. Seolah selama ini ia berjalan dalam kegelapan, dan kini ia menemukan cahaya yang telah lama ia cari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang dengan cara yang tidak kita duga. Seorang lelaki tua yang tidak mengenal Tuhan akhirnya menemukan kebenaran hanya karena sebuah perbuatan kecil, memberi makan seorang musafir yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah 7. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan satu suap makanan yang diberikan dengan tulus bisa menjadi jalan bagi seseorang menuju surga. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.